Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariza Novianti dengan NIM 2402004, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Palawan, Indonesia. Di video kali ini saya akan memperlihatkan laporan praktikum mekanisme penyerbukan pada tanaman dengan dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD PhD. Penyerbukan adalah proses pemindahan serbuk sari atau gamet jantan ke stigma atau bagian betina bunga sehingga dapat terjadi pembuahan dan pembentukan biji. Proses ini merupakan langkah kunci dalam reproduksi seksual tanaman berbiji dan memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan reproduksi, keberagaman genetik, produktivitas pertanian, dan stabilitas ekosistem. Mekanisme fisik penyerbukan dibagi besar menjadi dua, yaitu abiotik, angin dan air, dan biotik melalui hewan seperti serangga, burung, kelelawar, dan mamalia kecil. Tanaman beradaptasi pada mode tertentu melalui morfologi bunga, produksi nektar, aroma, warna, dan waktu bunga mekar. Peran agen biotik sangat penting bagi banyak tanaman, budidaya, dan spesies liar. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi bagian-bagian bunga yang berperan dalam proses penyerbukan, mengamati mekanisme penyerbukan secara langsung pada bunga, yaitu sendiri, silang, dan bastar, membandingkan morfologi bunga yang menunjang tipe penyerbukan seperti anemogami, entomogami, ornitogami, dan hidrogami, menguji peristiwa melekatnya polen pada stigma hingga perkecambahan polen, melatih kemampuan observasi, pencatatan data, dan analisis hubungan struktur fungsi pada bunga. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu kertas label, alat tulis, kaca pembesar, dan tanaman berbunga seperti gambas, pare, dan kacang panjang. Langkah kerja yang pertama yaitu penyerbukan oleh serangga. Kita amati serangga yang hinggap pada bunga, lalu kita catat bagaimana serangga membawa polen tersebut. Selanjutnya yaitu penyerbukan oleh angin. Goyangkan atau tiup bunga, lalu amati jatuhnya polen atau kemungkinan menempel pada stigma bunga lain. Selanjutnya yaitu penyerbukan silang. Ambil polen dari bunga gambas, lalu tempelkan pada polen bunga pare. Nah, yang terakhir yaitu ada penyerbukan sendiri. Berikut tabel hasil pengamatan. Yang pertama ada struktur bunga, jenis penyerbukan, dan perantara penyerbukan. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1, bunga pare menunjukkan karakteristik bunga tidak lengkap yang bersifat uniseksual, di mana organ reproduksi jantan dan betina berada pada kuntum yang terpisah. Bunga jantan dapat diidentifikasi melalui tangkainya yang lebih panjang dan keberadaan benang sari sebagai penghasil serbuk sari, namun tidak memiliki bakal buah. Sebaliknya, bunga betina memiliki ciri khas berupa adanya bakal buah atau ovarium kecil di pangkal bunga dan memiliki putik sebagai penerima serbuk sari. Perbedaan morfologi ini menandakan bahwa tanaman pare tidak dapat melakukan pembuahan secara mandiri tanpa adanya bantuan agen eksternal untuk mempertemukan sel kelamin jantan dan betina. Karakteristik morfologi ini sesuai dengan pernyataan Hidayat 2021 yang menjelaskan bahwa tanaman dari suku Cucurbitaceae umumnya memiliki bunga berumah satu dengan letak bunga jantan dan betina yang terpisah. Struktur bakal buah pada bunga betina merupakan modifikasi ovarium inferior yang hanya akan berkembang jika terjadi penyerbukan yang sempurna, sedangkan bunga jantan secara alami akan gugur setelah serbuk sarinya habis dilepaskan ke lingkungan. Pada tabel 2, mekanisme penyerbukan pada bunga pare melibatkan berbagai perantara baik secara alami maupun buatan, meliputi bantuan angin, serangga, penyerbukan sendiri, dan penyerbukan silang yang keseluruhannya membutuhkan waktu observasi selama 1 minggu. Pengamatan menunjukkan bahwa bunga pare memiliki daya tarik visual yang kuat melalui warna mahkota kuning cerah yang berfungsi menarik serangga penyerbuk sebagai agen utama pemindahan serbuk sari. Keberhasilan penyerbukan pada setiap mekanisme ini ditandai dengan menetapnya bunga pada tangkai, sementara kegagalan mekanisme ditandai dengan layu atau gugurnya bunga sebelum bakal buah membesar. Prasetyo 2020 mengemukakan bahwa meskipun tanaman pare dapat
sari tanaman pare yang menyulitkan perpindahan hanya dengan hembusan angin saja, sehingga diperlukan agen biotik yang secara fisik memindahkan serbuk sari tersebut langsung ke permukaan kepala putik yang reseptif. Pada tabel 3, efektivitas hasil penyerbukan sangat dipengaruhi oleh jenis perantara dan metode yang digunakan, di mana penyerbukan silang dan bantuan serangga memberikan hasil yang paling unggul dibandingkan metode lainnya. Data menunjukkan bahwa penyerbukan silang menghasilkan bakal buah yang paling sehat dan besar, sedangkan bantuan serangga memberikan laju pertumbuhan buah yang paling cepat. Sebaliknya, penyerbukan sendiri ditemukan kurang efektif yang dibuktikan dengan tingginya tingkat bunga yang gugur. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas materi genetik dan ketepatan waktu transfer serbuk sari oleh perantara sangat menentukan keberhasilan pembentukan buah pare secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh pendapat Nugroho 2022 yang menyatakan bahwa penyerbukan silang secara genetik memberikan kekuatan hibrida atau hybrid vigor yang membuat bakal buah lebih tahan terhadap keguguran prematur. Penyerbukan yang dibantu oleh serangga atau manusia secara silang memastikan distribusi serbuk sari yang lebih melimpah pada kepala putik, sehingga memicu hormon pertumbuhan yang lebih kuat pada ovarium untuk berkembang menjadi buah yang sempurna. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa tanaman pare merupakan tanaman berumah satu atau monoecious dengan bunga berkelamin tunggal, sehingga memerlukan bantuan agen eksternal untuk proses pembuahan. Keberhasilan produksi buah pare sangat ditentukan oleh jenis perantara penyerbukannya, di mana penyerbukan silang dan bantuan serangga terbukti paling efektif dalam menghasilkan bakal buah yang sehat, besar, dan tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, penyerbukan sendiri memiliki tingkat kegagalan yang tinggi atau bunga gugur, sehingga kehadiran polinator alami maupun bantuan manusia sangat krusial untuk memastikan produktivitas tanaman pare. Sekian video dari saya.